Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita tentang Jumat Pahing. Kenapa kok saya ini ketika mau tirakat ya, itu kok berat sekali gitu. Kok ada saja hambatan gangguan. Lah ya itu ya. Hambatan dan gangguan itulah yang harus Anda tundukkan itu ya. Jadi ketika Anda bisa menundukkan hambatan dan gangguan ketika Anda menjalani tirakat, itu sudah termasuk bagian dari proses tirakat itu sendiri gitu. Kadang kita tidak berpikir ke sananya ya. Kita berpikir enaknya saja gitu. Nah, kita berpikir bahwasanya tirakat itu mudah gitu ya. Bahwasanya tirakat itu mudah untuk kita kerjakan gitu. Tidak teman-teman ya, tirakat itu berat ya. Karena pada dasarnya ketika kita tirakat itu yang kita kendalikan ya, itu adalah diri kita sendiri. Musuh kita itu adalah nafsu kita gitu. Makanya teman-teman Jumat Pahing, tirakat itu mengendalikan diri, mengendalikan nafsu Anda. Supaya apa? Supaya Anda bisa menjadi raja atas diri Anda, raja atas pikiran Anda, juga raja atas batin Anda, plus raja atas tindakan Anda. Nah, kalau ini tidak bisa Anda terapkan, tidak bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda, ya sampai meninggal dunia pun juga Anda akan bisa tirakat. Contoh misalkan, teman-teman Jumat Pahing, ya enak-enak poso, ya enak-enak mangan dikongkon poso Senin Kemis misalkan. Ya. Tidak akan mampu ya. Kalau Anda tidak punya niat, kalau Anda tidak punya tujuan yang jelas, itu tidak akan mampu. Tapi ketika Anda punya niat dan tujuan jelas, ya pasti mampu, pasti bisa. Nah, inilah yang harus kita sikapi ya. Ini yang harus kita maksimalkan di dalam kehidupan kita. Ya memang nafsu itu pengennya enak gitu loh ya. Misalnya mau poso Senin Kemis, tiba-tiba ono wong sing ngeteri iwak ingkung misalkan. Wah, ndak sida poso Senin Kemis ya. Semangane enak, lapo poso barang. Duh. Itu kan gangguan gitu loh ya. Itu kan cobaan, itu Anda sedang diuji sama Tuhan gitu. Mampu ndak Anda mengendalikan nafsu Anda? Ketika Anda mampu mengendalikan nafsu Anda, maka dunia ini akan terkendali. Ya, ibaratnya gini, kita itu akan bisa menempatkan diri kita di dalam situasi terberat sekalipun. Ya, jadi puasa itu kan seperti itu, teman-teman. Kita katakanlah puasa Nabi Daud. Ya, kan Anda pada hakikatnya kan melatih ngempet sesemua ya, aktivitas-aktivitas yang membatalkan puasa. Satu itu. Kedua, aktivitas-aktivitas kita yang membatalkan puasa itu kebanyakan negatif. Ya, aktivitas-aktivitas yang membatalkan kita itu kebanyakan kan negatif ya. Nah, coba itu disikapi, coba itu dibayangkan. Ya. Jadi ketika Anda katakanlah mampu mengendalikan aktivitas Anda atau sisi-sisi negatif, maka akan muncul yang namanya keistimewaan. Keistimewaanmu itu akan bangkit. Ya. Keistimewaan pasti akan jaya, akan keluar gitu loh. Ini harus dilawan. Ya. Awalnya ya enggak kuat teman-teman. Tapi ketika Anda terus ya, ketika Anda terus lawan ya, dipaksa, dilawan, nanti akan kuat dengan sendirinya gitu. Nanti pasti akan kuat dengan sendirinya. Ini sudah saya buktikan ya. Saya dulu enggak kuat ya puasa Nabi Daud. Puasa Senin Kemis ini enggak kuat. Untuk pertama kali puasa Senin Kemis itu waktu sanawiyah ya. Itu saya sudah belajar puasa Senin Kemis. Baru masuk aliyah ya, saya tingkatkan puasa Nabi Daud. Ya.
sudah lama sekali bekerja di perusahaan. Itu saya sering kali ya puasa Nabi Daud. Ya, walaupun katakanlah jarak pekerjaan saya ya, dulu waktu itu saya di Surabaya. Atau perusahaan pertama itu keliling Jawa Timur. Gitu. Yo nyopir, yo ngaudit, yo ngecek gitu. Itu kuat kok puasa. Kenapa? Karena terbiasa. Ya, ketika kita mau melatihnya, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, pasti kita mampu. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah melatihnya, kita tidak berusaha untuk melatihnya, ya kita tidak akan mampu. Ya, jadi upaya yang harus kita lakukan adalah melatihnya. Supaya kita mampu, ya kita harus melatih. Gitu. Jadi rumusnya ada di latihan, harus dipaksa. Sebuah kebaikan itu kalau tidak dipaksa, gitu ya. Nah, bukan kita menyuruh orang lain untuk memaksa ya. Ini jangan salah paham. Tapi kita sendiri gitu loh ya. Kita mengendalikan nafsu kita itu harus dipaksa. Karena nafsu itu pinginnya enak. Ya, kancane katakanlah kancane turu, Anda harus zikir. Ya, kancane turu Anda harus sholat malam. Kancane mangan es campur Anda harus puasa mutih misalkan. Loh, itu kan semuanya pada berat, tidak ada yang ringan. Ya, tapi ketika Anda melakukan, ya, ketika Anda berusaha melakukan dan melawan, maka saya yakin Anda akan mampu. Yakin Anda akan berhasil. Nah, semua itu karena kebiasaan. Ya, mengawali itu sulit teman-teman. Ya, dan lebih sulit lagi untuk mempertahankan. Tapi kalau Anda tidak mulai mengawali dari sekarang, ya sampai kapan Anda mau bisa berhasil ya? Ya, makanya ayo segera. Ya, kalau Anda sudah memutuskan untuk tirakat, lakukan, jangan tunda lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.